Para sahabat, saya mau berbicara tentang pemerintahan ya, terus-menerus bicara tentang pemerintahan dan saya selalu mengingatkan bicara pemerintahan, terutama hakikat pemerintahan itu tidak hanya bicara perkantoran, eksekutif dan sebagainya. Memang eksekutif itu penting sebagai kerangka kelembagaan ya. Tapi kita harus menemukan tentang hakikat. Struktur penting, tetapi hakikat itu penting. Hakikat itu sama dengan makna. Saya sudah banyak berbicara di pemerintahan sebagai gagasan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu poin hakikat pemerintahan. Yaitu pemerintahan itu sebagai penggunaan pengetahuan, sekaligus juga penggunaan kekuasaan atau exercising power untuk pembebasan. Poinnya itu ya, pembebasan. Jadi tidak hanya sekedar rutinitas yang rutin, tetapi punya makna pembebasan. Pembebasan apa? Ya misalnya pembebasan dari hamba menjadi rakyat, dari rakyat menjadi warga, atau transforming dari people menuju citizen. Dari kesukuan gitu menjadi kebangsaan, menjadi warga dan seterusnya. Itu antara lain begitu. Saya akan memberikan banyak contoh. Contoh pertama, Nabi Muhammad itu adalah transformer pemerintahan yang dahsyat. Kita bisa membaca salah satu literatur itu ditulis oleh Daron Acemoglu dan James Robinson tentang The Narrow Corridor. Buku itu antara lain menyinggung tentang bagaimana Nabi Muhammad itu menggunakan pemikirannya, menggunakan kekuasaannya untuk transformasi pemerintahan yang dahsyat. Beliau di Mekah itu membangun kebangsaan. Dari suku-suku yang jahiliyah yang saling berkonflik, kemudian membangun bangsa yang kemudian sekarang kita kenal dengan bangsa Arab. Itu dimulai dari transformasi di Mekah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, dia membangun pemerintahan rakyat. Beliau menjadi pemimpin di antara banyak umat itu dan dari pengalaman di Madinah itu mengenal konsep ro'iyatun. Ro'iyatun itu nanti di Indonesia dibawa menjadi rakyat. Kata kuncinya adalah daulah ro'iyatun, daulat rakyat. Beliau menjadi pemimpin di antara para umat itu bukan karena kehendak beliau sendiri, bukan karena otoriter, bukan karena dinasti, bukan karena raja, tetapi melalui persetujuan rakyat, melalui daulah ro'iyatun, atau yang kemudian dikenal dalam bahasa Inggris dalam ilmu politik namanya people consent, persetujuan rakyat. Kalau di barat itu namanya republik. Jadi republik itu semuanya kembali kepada orang banyak. Tidak hanya dengan sendirinya sendiri. Jadi berbeda dengan raja, dengan era sekarang. Artinya ya itu sama. Di barat dikenal republik ya di Madinah ya seperti yang beliau tanamkan itu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, konsep ro'iyatun itu dibawa oleh para ulama di Indonesia. Menjadi rakyat. Jadi ada daulat, ada rakyat, ada adil. Itu serapan dari bahasa Arab. Jadi kalau dulu kita mengenal kawulo, mengenal hamba, zaman kerajaan. Zaman kerajaan itu raja itu tidak bisa berbuat salah. Orang Jawa bilang, sabdo pandito ratu tan keno wolawali. Tapi para ulama termasuk syarikat Islam itu mengangkat konsep rakyat yang diserap dari bahasa Arab. Rakyat. Rakyat itu ya berdaulat konsepnya. Itu mulia rakyat itu. Beda dengan hamba, beda dengan kawulo. Jadi rakyat itu memang harus diutamakan dan dalam konteks dulu zaman kolonial itu memang belum didudukkan orang itu sebagai rakyat. Karena itu ini antara lain seperti syarikat Islam, Indonesia Partai dan sebagainya itu berjuang mengutamakan rakyat itu. Dan
organisasi-organisasi itu menjadi tempat pelarian bagi rakyat untuk mengadu dan sebagainya. Itu ya, jadi rakyat itu secara konseptual menjadi pemilik pemerintah. Kalau warga menjadi pemilik negara. Kemudian yang ketiga, kita mengenal konsep pemerintah itu secara tegas dalam konstitusi. Sebelumnya di masa kolonial itu kita tidak mengenal konsep pemerintah. Yang kita kenal adalah negara. Pejabat-pejabatnya adalah gubernur, jenderal, sampai para birokrat-birokrat, binen len bestur, enlans bestur, pangreh, praja, dan sebagainya. Itu dalam literatur disebut sebagai Beamtenstaat, negara pegawai atau pemerintahan administratif. Jadi ini kepanjangan tangan dari kekuasaan negara di negeri Belanda sana. Jadi tidak ada kata rakyat, tidak ada kata pemerintah. Sehingga kata rakyat yang kemudian dikenal ada 100 kata kunci rakyat dalam konstitusi itu pembebasan. Lalu kita kenal konsep pemerintah itu juga pembebasan. Ya, jadi ini contoh ya. Artinya di dalam konstitusi ada pemerintah lalu ada pemerintahan rakyat. Pemerintah yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah yang dibentuk melalui persetujuan rakyat. Jadi konsep rakyat itu baik itu serapan dari bahasa Arab dan juga antara lain dipengaruhi oleh ini ya Soekarno ya. Soekarno memperoleh pengaruh juga dengan konsep people consent itu antara lain dari Thomas Jefferson di Amerika. Ini ya tokoh ya pemikir ya aktivis ya kemudian menjadi presiden Amerika yang ketiga gitu. Dan yang keempat yang mau saya katakan juga, ini adalah konsep people, konsep government, itu adalah tradisi Anglo-Saxon untuk membebaskan, konsepnya pembebasan. Pembebasan terhadap negara kontinental Eropa yang sangat hierarkis, sangat birokratik, yang sangat hukum banget. Sehingga kalau kita belajar pada tradisi pemerintahan ala Anglo-Saxon itu, kita mengenal government, kita mengenal people, kita mengenal politik, baru kemudian administrasi. Sehingga ini sangat berbeda antara tradisi Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Kalau Eropa kontinental itu memahami pemerintahan itu ya negara, hukum, administrasi, warga. Oke, itu poinnya gitu ya. Kalau Anglo-Saxon itu adalah pemerintah, rakyat, politik, dan administrasi. Nah di Indonesia itu dua-duanya digabungkan dalam konstitusi. Kita mengenal konsep negara hukum itu berasal dari Restat ala Eropa. Bahwa hukum itu digunakan untuk menjamin keadilan, kepastian dan keadilan. Tetapi kita juga mengenal konsep hukum negara negara hukum demokratis dan ada juga konsep kedaulatan rakyat. Jadi ini tersambung antara daulat rakyat sama negara hukum itu tersambung dengan baik bahwa ya kita punya pemerintah. Pemerintah itu sekali lagi dia mengandung politik, hukum dan administrasi dan yang paling penting di dalam rakyat di dalam pemerintah itu adalah rakyat. Pemerintah itu dibentuk oleh rakyat. Pemerintah itu berbasis pada kedaulatan rakyat. Dalam pemerintahan konstitusional, pemerintahan republik, itu rakyat itu tidak bisa berbuat salah. People can do no wrong. Kalau dalam monarki itu king can do no wrong. Tapi dalam pemerintahan republik, rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Rakyat itu tidak diperintah oleh pemerintah, tapi sebaliknya rakyat itu adalah pemberi perintah kepada pemerintah, kemudian pemerintah itu akan memberikan governing, memberikan perintah itu kepada negara, masyarakat maupun warga. Sehingga ini yang harus kita perhatikan ya. Di dalam pembebasan memang nanti terhubung antara pemerintah yang model Anglo-Saxon dan negara yang model Eropa kontinental.
yaitu bagaimana pemerintahan itu memperkuat pemerintah melakukan government making atau bringing government back in, memuliakan pemerintah agar punya otoritas, punya kapasitas atau yang saya sebut sebagai governabilitas untuk melakukan transformasi dari rakyat sebagai konsep politik, kemudian menjadi warga sebagai konsep hukum. Kalau sudah menjadi warga, itu kita mengenal prinsip equality before the law, kesetaraan di depan hukum. Tetapi kalau hukum kita pandang dari sisi government, pada sisi pemerintah, pada sisi rakyat, ya hukum itu adalah kehendak politik rakyat. Hukum itu adalah ekspresi kebebasan. Hukum itu adalah otot besar bagi pemerintah untuk menjalankan proteksi, distribusi, dan koersi agar itu bisa memberikan sumbangan bagi pembentukan warga negara. Itu prinsip-prinsip dasar seperti itu, sehingga kita di dalam ilmu pemerintahan itu perlu secara seksama, perlu secara dalam. Dan itu juga bisa kita turunkan melalui filsafat Pancasila. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa pintu masuk pembicaraan tentang pemerintahan itu adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu intinya adalah rakyat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang dimaksud di sini adalah warga. Jadi warga itu adalah pemilik negara, lalu pemerintah itu merupakan milik rakyat. Nah, ini harus disambung, menyambungkan bridging sekaligus transforming dari rakyat pemerintah, kemudian menjadi warga negara itu, itulah yang harus menjadi idealisme bagi ilmu pemerintahan. Jadi jangan sampai ilmu pemerintahan itu hanya ngomong soal manajemen pelayanan publik, jangan hanya ngomong tentang tata kelola, jangan hanya ngomong perkantoran, jangan hanya sibuk berbicara tentang implementasi kebijakan publik, nanti akan melihat output, melihat outcome-nya dan sebagainya. Tetapi bagaimana yang paling penting itu adalah dialektika proses politik untuk menuju transformasi itu. Nah, oleh karena itu ilmu pemerintahan itu ilmu yang dasar, yang berpikirnya harus transformasi. Jangan inovasi. Kalau inovasi itu biarkan itu dikelola oleh administrasi publik. Inovasi terhadap layanan, terhadap produk, terhadap manajemen. Bukan berarti pemerintahan itu anti manajemen. Bukan pemerintahan itu anti inovasi, bukan begitu. Tetapi pemerintahan itu adalah sebuah koherensi dari rakyat menuju warga. Wah, ini luar biasa, jalannya panjang sekali. Ada proses politik, proses hukum, proses administrasi yang didukung oleh manajemen, teknologi, aplikasi, dan sebagainya. Jadi aplikasi teknologi ini dalam rangka untuk mendukung, melayani proses transformasi. Jangan sampai lalu dia itu menjadi sebuah sosok yang namanya digital government, yang semata-mata hanya berbicara digital, tetapi mengabaikan aspek transformasi dari rakyat menjadi warga. Jadi ini saya kira penting untuk kita terus-menerus kita tekankan fungsi atau makna pembebasan ini yang harus kita letakkan ya di dalam kita memahami pemerintahan. Memang maknanya sangat banyak dan saya sudah berbicara di video-video saya sebelumnya, tetapi sekarang saya ingin menekankan dan itu bisa kita elaborasi secara lebih baik, secara lebih seksama dan dalam, bagaimana kita menggunakan pengetahuan dan satu lagi kekuasaan itu untuk melakukan pembebasan untuk kesempurnaan warga negara. Terima kasih.